Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita sama-sama berkumpul untuk menghadiri dari Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadzal Maulid wasilah wal al-mahabbah. Maulid atau perayaan-perayaan ihtifal Maulid Rasul ini adalah wasilah, perantara, tapi tujuannya adalah untuk mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan puncaknya kita bisa mencintai beliau. Mahabbah dikenal dengan istilah mahabbati Rasulillah, cinta kepada Rasul, itu tujuan. Jadi seluruh perayaan-perayaan Maulid yang diadakan khususnya di bulan Rabiul Awal itu adalah wasilah dengan tujuan utama agar umat mengenal Rasul. Para ulama ahli fikih mengatakan al-hukmu lil wasail hukmu lil maqasid, hukum perantara mengikuti hukum tujuan. Saya mungkin sedikit membahas dan menguraikan, ada satu kitab pujian sanjungan kepada Rasul yang sangat terkenal, judulnya Burdah. Judul aslinya ada Al-Qawaqib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Ini maulid atau ini qasidah sangat terkenal, dibaca di berbagai belahan dunia Islam, ditulis oleh salah satu sastrawan Mesir terkenal bernama Al-Imam Busiri. Nama asli beliau ini Muhammad bin Sa'id bin Hamad As-Sunhaji Al-Busiri, lahir tahun 608 Hijriah, wafat 696 Hijriah. Al-Imam Busiri ini ada dua orang bernama Al-Imam Busiri. Al-Imam Busiri yang pertama tahun 600 tadi, yang mengarang Maulid Burda atau Al-Qawaqib Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah, itu bernama Muhammad bin Sa'id. Ada juga Imam Busiri yang ahli hadis, nama aslinya Ahmad ibn Abi Bakar, lahir tahun 762 Hijriah, wafat 899 Hijriah. Ini dua orang yang berbeda, tapi keduanya ulama besar. Yang ahli hadis menulis kitab Misbahul Zuzazah, ya, tentang komentar hadis Sunan Ibn Majah. Ibu-ibu tahu bagaimana Imam Busiri menulis kitab Burda? Itu punya sejarah panjang. Jadi Imam Busiri ini memang dari kecil sudah menghafal Al-Quran di usia anak-anak, dan memang sudah berguru kepada beberapa ulama yang ada. Di antara guru beliau salah satu tokoh sufi bernama Abu Abbas Al-Mursi, yang belajar kepada Imam Abu Hasan As-Sazi. Nah, beliau ini ahli di dalam membuat syair dan puisi. Di fase awal, syair-syair dan puisi-puisi yang beliau buat itu ditujukan kepada umarok, para pejabat-pejabat. Di zaman itu kalau kita hadiahkan puisi syair kepada para khalifah, para pejabat, itu diberikan hadiah. Sampai pada satu saat beliau ditimpa musibah, terkena penyakit, bahasa Arabnya falij, lumpuh sebelah. Kalau bahasa medis namanya apa? Iya, hemiplegia, ya, lumpuh sebelah. Kalau bahasa Arabnya falij. Ketika beliau lumpuh sebelah, berobat kepada para atibah, para dokter yang ada di zaman tersebut. Seluruh dokter mengatakan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Mungkin di zaman kita juga stroke, penyakit stroke.
Maka beliau karena punya keahlian membuat pujian madah wasana atau syair, bisa membuat puisi pujian, beliau rubah yang dahulu beliau nulisnya syair-syair pujian ditujukan kepada para penguasa. Di saat beliau sakit, beliau teringat kepada Nabi Muhammad. Maka beliau berniat membuat pujian-pujian, sanjungan-sanjungan khusus untuk Nabi. Ditulislah itu pujian dengan tujuan bertabarukan dengan pujian tersebut kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya berkat pujiannya kepada Nabi. Maka ditulis dari awal sampai akhir. Fakan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la kara wa kulluhum min rasulillahi multamisun kafan minal bahri aw rashfan minad diyan wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasim da'mat da'atun nasara fi nabiyyi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fayu'bir anhu na'atikum bifami. Itu penggalan dari syair puisi burdah. Beliau tulis itu, ditulis sampai di satu kalimat itu disebut famablagul ilmi fihi innahu bashar. Puncak ilmu mengenal Nabi Muhammad sebagai bashar, jenis manusia. Jadi setiap kali ada ayat dan hadis, khususnya Al-Quran, yang menyatakan innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Di sini kan dinyatakan saya Nabi Muhammad adalah manusia seperti kalian, namun saya diberikan wahyu. Ini pemahamannya adalah saya ini Nabi Muhammad jenis manusia, bukan dari bangsa jin, bukan dari malaikat. Tapi sifat manusia Nabi beda dengan kita, tidak sama. Huwa bashar la kal bashar. Beliau jenis manusia, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Jadi Allah nyatakan Nabi Muhammad memang benar diutus kepada golongan manusia secara khusus. Maka Nabi Muhammad jenis manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Tapi harus diingat, manusianya Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Contoh, Nabi itu seumur hidup tidak pernah menguap, lam yatathawab qat, seumur hidup tidak pernah menguap. Kita manusia biasa pernah menguap. Nabi Muhammad bisa melihat dari belakang sama dengan melihat dari depan. Jadi pandangan Rasul itu dua sisi, dari depan bisa lihat, dari belakang juga bisa lihat, dan pandangannya sama. Kita hanya bisa lihat satu arah depan, tapi Nabi bisa melihat dari belakang. Inni arakum min khalfi kama arakum min amani, kata Nabi. Saya bisa melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan. Beda. Keringat Nabi minyak kasturi, misik. Keringat kita minyak apa? Nah, ya, minyak goreng hangus. Beda. Itu sahabat mengenali Nabi dari aroma wangi. Oh, ini jalan Nabi ada lewat tadi. Dari mana? Ini parfum ini hanya aroma dari keringat Rasul Muhammad. Beda. Tidurnya kita batal wudhu. Kita ini punya wudhu, tidur, bangun tidur batal wudhu. Nabi tidak. Nabi tidur, bangun langsung sholat, tidak batal wudhu. Kenapa? Kata Nabi, mata saya tertidur, tapi hati saya tidak pernah tertidur. Jadi orang yang zikir seumur hidup, setiap detiknya sampai meninggal, dari lahir sampai meninggal, zikirnya terus jalan, tidak pernah terputus, itu Nabi Muhammad. Karena tidurnya Nabi Muhammad tetap ingat Allah. Kalau kita tidur hilang.
sudah mimpi macam-macam. Nabi tidak. Jadi sangat berbeda jauh kita membandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Sangat jauh. Beliau dikatakan di dalam Al-Quran manusia, yang dimaksud memang beliau diutus sebagai jenis manusia, tapi beliau bukan manusia pada hakikatnya. 3 pendapat mengatakan, ada yang mengatakan Nabi diciptakan dari cahaya, ada yang mengatakan Nabi diciptakan dari tanah sama seperti Adam. Nabi Adam dikatakan Adam min turab, Nabi Adam dari tanah. Tapi pendapat ketiga, dan ini saya secara pribadi memilih pendapat ketiga ini, Nabi Muhammad karena sebagai jenis manusia ada unsur tanah dalam penciptaannya, tapi kelebihan Nabi ada juga unsur cahaya, dan cahaya ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang wajah beliau bercahaya. Ya. Beliau ketika masuk ke dalam kamar, istri beliau sedang menjahit. Lampu pelita padam karena kehabisan minyak. Jarum jatuh di dalam kamar yang gelap gulita. Sang istri mencari-cari jarum di dalam kamar yang gelap, tidak ditemukan itu jarum karena gelap. Tiba-tiba Nabi masuk ke dalam kamar, wajah Nabi bercahaya. Itu ruangan kamar yang gelap berubah menjadi terang sehingga jarum pun bisa dilihat. Itu dari mana? Dari wajahnya Rasul Muhammad ada unsur nur, cahaya. Nah, ini Imam Busiri ketika menulis syair tersebut, puncak ilmu mengenal Nabi Muhammad sebagai jenis manusia. Setelah itu beliau tidak mampu lagi melanjutkan syair itu, tidak dapat inspirasi. Apa sih kira-kira lanjutannya? Akhirnya tertidur beliau. Di dalam tidur beliau bermimpi berjumpa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan kepada Imam Busiri, kau bacakan syair yang kau tulis untukku. Maka dibacakan sampai ke baris atau kalimat famablagul ilmi fihi innahu basyarun. Puncak ilmu mengenal Nabi Muhammad adalah jenis manusia. Kemudian Nabi lanjutkan syair tersebut. Wa khairu khalqillahi kullihim, innahu khairu khalqillahi kullihim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk dari seluruh makhluk yang ada. Jadi itu lanjutannya dari Nabi Muhammad di Burda itu. Kalau kita baca kitab Burda, innahu khairu khalqillahi kullihim, itu langsung Nabi yang tambahkan lewat mimpinya Imam Busiri. Imam Busiri bangun dari tidur sembuh dari penyakit falis, stroke, dia sembuh. Di dalam mimpi itu Nabi berikan kesembuhan dengan apa? Nabi memberikan selendangnya Nabi Muhammad dalam mimpi. Imam Busiri, ini selendang saya berikan dengan maksud, dengan selendang ini tabarrukan bisa jadi syifaun, jadi penawar, jadi penyembuh. Dipakaikan kepada Imam Busiri selendang tersebut, bangun dari tidur sembuh dari penyakitnya. Padahal di vonis para dokter itu sudah mengatakan tidak bisa sembuh. Tapi karena tabarukan dengan memuji Nabi lewat syair-syair pujian tersebut, Nabi berikan selendangnya kepadanya, dia sembuh. Maka kitab ini juga bagus dibaca kalau ada orang sakit stroke. Tambah dengan batogo nih, antifal Jawa ya biasa. Batogo. Itu secara fisik, tapi ada obat yang lebih mujarab dari itu, yaitu obat yang kita wasilah lewat perantara Nabi Muhammad. Itu salawat salawat obat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa quti al-sari wal wahi wa hidaiha. Nabi katakan Allahu yashfi, Allah yang menyembuhkan. Tapi barokah Nabi juga diberikan apa? Syifaun. Nabi juga obat fisik maupun non fisik, obat jasad maupun ruh, obat badan maupun hati. Itu barokah Nabi SAW. Karena beliau sembuh lewat selendang yang Nabi berikan, maka dinamakan
pujian tersebut dengan burdah. Burdah itu artinya selendang. Dulu di zaman sahabat, ada sahabat namanya Ka'ab bin Zuhair. Dulu beliau ini menulis puisi, syair untuk menyerang Nabi ketika belum memeluk agama Islam. Jadi dibuat puisi-puisi, dibuat syair-syair, tujuannya untuk menjatuhkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tepat tahun 8 Hijriah setelah Fathul Makkah, ada yang melapor bahwa ini Ka'ab bin Zuhair selalu membuat puisi menjatuhkan dirimu wahai Rasulullah. Kata Rasul, cari dia, panggil dia, ketemu dengan saya, kata Nabi. Ternyata ketemu ini Ka'ab bin Zuhair, bertemu dengan Nabi, dia meminta maaf dan menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad punya sifat al-afu. Tadi di Maulid Ad-Dibaq itu dikatakan wa ya'fu anikan bihi idza kana fi haqqihi wa sababih wa idza duyya haqqullah lam yakum ahadun bighadabi. Kalau masalah pribadi beliau maafkan, tapi kalau hukum Allah dilanggar, tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapannya. Jadi Nabi Muhammad maafkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair tahu cara membalas kesalahannya. Yang dahulu menulis puisi menyerang Nabi, dia minta izin, wahai Rasulullah, sekarang saya ingin menulis puisi pujian kepadamu. Banat Su'ad nama puisinya di bagian awal. Ditulislah puisi yang sangat panjang, dibacakan di hadapan Nabi, maka Nabi pun tersenyum bahagia dengan pujian tersebut. Nabi menghadiahkan selendangnya kepada Ka'ab bin Zuhair. Dikasih hadiah sama Rasulullah. Yang tadinya dia menyerang Nabi dengan puisi, menjatuhkan Nabi dengan puisi, sekarang berubah menjadi pembela Nabi lewat puisi, lewat sanjungan, ad-thana wal madah. Selendang itu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair, selendang Rasul. Waktu berjalan, selendang ini diwariskan sampai kepada Khulafaur Rasyidun, sampai ke masa Daulah Umayyah. Selendang ini selalu digunakan oleh para raja, para khulafa, para penguasa. Di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka para raja gunakan selendang Nabi. Itu diwariskan turun-temurun sampai masa invasi bangsa Mongol di Baghdad. Bangsa Mongol mengambil itu selendang Nabi. 2 juta kaum muslimin dibantai dalam waktu 40 hari 40 malam. Ini tercatat dalam kitab Tarikhul Khulafa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911. 2 juta umat Islam dibantai dalam waktu 40 hari 40 malam. Semua buku-buku yang ada yang ditulis oleh para ulama dari generasi ke generasi dibakar habis. Sebagian dibuang ke sungai Tigris dan Efrat, sehingga warna air sungai itu berubah menjadi warna hitam karena tintanya luntur. Saking banyaknya kitab-kitab yang dihancurkan oleh bangsa Mongol, itu dinyatakan dalam kitab sejarah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kuda nyebrang lewat menggunakan jembatan dari kitab-kitab. Jadi sungai sudah tertutup dengan kitab sehingga kuda bisa menyeberangi itu sungai. Saking banyaknya kitab dan buku-buku yang mereka buang di sungai Tigris maupun Efrat dan Dijlah. Orang-orang Mongol mendapati selendangnya Nabi. Ibnu Athir mengatakan selendang Nabi yang Nabi hadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair itu warna hitam, mukhattafah, ada garis-garisnya selendang itu. Burdah namanya. Bangsa Mongol mereka invasi runtuh Daulah Abbasiyah pada abad 6 Hijriah. Selendang Nabi ditemukan, mereka coba membakar selendang Nabi, tidak bisa terbakar. Bagaimana mungkin bisa terbakar? Itu selendang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad. Itu selendang pernah bersentuhan dengan keringat Nabi Muhammad. Wallahi, demi Allah, keringat Nabi tidak bisa terbakar dengan api. Jangankan api dunia, api neraka bisa padam dengan keringat Nabi Muhammad. Maka dibakar itu selendang, tidak terbakar. Akhirnya sudah mereka tinggalkan itu selendang. Ditemukan oleh orang Muslim, diwariskan masuk ke museum sekarang di Istanbul, di Turki. Sampai sekarang selendang itu masih ada di museum yang ada di Turki, di Istanbul.
Nah ini juga disebut dengan burda. Nah ulama-ulama menjelaskan kitab Maulid Burda itu sangat banyak karena kitab ini sangat indah, sangat cantik di dalam memuji Nabi Muhammad. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang lahir tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah, menulis keterangan dari Maulid Burda berjudul Al-Umdah fi Syarhil Burda. Ada juga ulama Maghrib ya di Maroko namanya Ibnu Ajibah juga menulis kitab komentar dari Maulid Burda berjudul Al-Umdah fi Syarhi Maulid Burda atau fi Syarhi Al-Burda. Ada juga Dr. Sultani dan Syekh Ahmad, mereka membahas dari grammar bahasa Arab, analisis kosakata, i'rab, berjudul Al-Umdah fi i'rabil Burda. Jadi ramai ulama menjelaskan kitab Maulid Burda atau kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah fi madhi al-khairil bariyah, fi madhi khairil bariyah. Itu kitab Burda. Isinya saya ingin terangkan sedikit. Isi dari Maulid Burda itu di fasal yang dimana beliau mengatakan faqan nabi fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi Muhammad mengungguli seluruh para nabi fi khalqin, fisik, wa khuluqin, dan akhlak. Kalau berbicara fisik Nabi Muhammad jauh lebih indah dari Nabi Yusuf. Dalam kitab tafsir Jalalain dinyatakan Nabi Yusuf itu diberikan separuh keindahan. Uqtiya Yusuf nisfal jamal. Sedangkan Nabi Muhammad diberikan kullal jamal, seluruh keindahan. Kita baca di surat Yusuf, wanita-wanita ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf sengaja disediakan oleh Zulaikha. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menceritakan Zulaikha sengaja menyiapkan pisau dan buah di situ. Kemudian diperintahkan Yusuf. Nabi Yusuf berjalan di hadapan seluruh wanita yang ada sambil mereka memotong itu buah. Ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf terbius. Akhirnya yang mereka potong bukan buah, mereka potong jari-jari mereka, terpotong-potong. Dan tidak merasakan sakit. Maka kata Sayyidah Aisyah, walau niswatu Yusuf la ra'ayna jamalahu la atharna tanti al-qulub al-aini. Seandainya wanita-wanita Nabi Yusuf melihat ketampanan Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad, yang mereka potong dan iris bukan hanya jari mereka, tapi hati mereka juga ikut terpotong-potong. Tapi Allah tutup itu. Imam Qurtubi mengatakan Nabi itu belum Allah buka hakikatnya di hadapan manusia. Kalau Allah buka hakikatnya Nabi di hadapan manusia, itu tidak ada seorang pun manusia mampu memandang wajahnya. Karena begitu sempurnanya fisik Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua para Nabi itu tampan, gagah. Kalau ngaku-ngaku Nabi palsu, mukanya tidak tampan, berarti bukan Nabi. Karena syarat mutlak seorang Nabi itu wajahnya tampan, suaranya indah. Ma ba'athallahu nabiyya illa hasanal wajhi hasanal sauti wa inna nabiyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan Allah hiasi wajah Nabi tersebut tampan dan suaranya indah. Dan Nabi kalian, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahsanu minka lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam talidun nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Hasan bin Thabit mengatakan tidak pernah mata ini memandang yang lebih indah seperti melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi wanita yang melahirkan anak-anak yang indah melebihi keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersucikan dari segala kekurangan, seluruhnya sempurna dalam penciptaan Nabi Muhammad, dan seakan-akan beliau diciptakan atas keinginan beliau sendiri. Jadi kalau fisik nomor satu dah, kalau bahasa modern limited edition.
sudah tidak dicetak lagi yang model Nabi Muhammad, sudah tidak ada. Selesai, hanya satu produk itu saja. Sudah diciptakan, fisiknya gagah, fisiknya tampan, suaranya indah. Salah satu kenikmatan di surga, kata Abu Lais Samarqandi, ulama Samarqand, pengarang kitab Tanbihul Ghafilin, menyatakan seluruh penghuni surga di surga akan dikumpulkan oleh Allah dan diperintahkan Nabi Muhammad membacakan Al-Quran di hadapan seluruh penghuni surga. Dan seluruh penghuni surga menikmati keindahan suara Nabi Muhammad yang tidak pernah mereka mendengar ketika hidup di dunia. Ada suara seindah itu seperti suara Nabi Muhammad. Kalau Nabi Daud terkenal suara indah. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, mengilustrasikan indahnya suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur. Itu hewan-hewan yang ada di dalam hutan ketika mendengar Nabi Daud membaca kitab Zabur dengan suara yang indah, seluruhnya keluar dari hutan mendekati Nabi Daud untuk menikmati keindahan suara Nabi Daud membaca kitab Zabur. Saking indahnya. Sungai yang mengalir airnya, ketika Nabi Daud membaca kitab suci Zabur dengan suara yang indah, sungai yang mengalir berhenti sesaat. Karena juga merasakan keindahan suara Nabi Daud. Bahkan dikatakan oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, hewan-hewan yang mendengar bacaan Nabi Daud alaihissalam ketika membaca kitab Zabur, begitu indahnya bacaan Nabi Daud, itu hewan-hewan terhipnotis. Sampai Nabi Daud selesai membaca, mereka masih terbius dengan kenikmatan suara Nabi Daud hingga berhari-hari lupa makan, lupa minum, sampai mati seluruh hewan itu. Kalau Nabi Daud seperti itu suaranya, kif Nabi Muhammad. Bagaimana suara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuma di dunia disimpan itu, disimpan. Karena kalau ada yang mendengar bisa bahaya, bisa meninggal. Itu hal yang mungkin. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ketika kami hadiri majlis beliau di Zarim di Hadramaut tahun 2006, saya menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri ketika beliau berdoa iftihal. Itu di samping-samping orang pingsan, 30 orang pingsan, 20 orang pingsan, bahkan pernah 60 orang pingsan karena khusyuk mendengarkan bacaan doa tersebut. Dibawa dengan mobil pick up, saking banyaknya yang pingsan. Itu Al-Habib Umar. Bagaimana dengan suara Nabi Muhammad? Makanya nanti kita minta sama Allah bisa masuk surga, sehingga kita bisa bertemu dengan beliau, bisa melihat beliau, bisa mendengar suara beliau. Usaha masuk surga, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga, kita perbaiki ibadah kita perbaiki hati kita perbaiki lisan kita perbaiki mata kita gunakan kepada hal-hal yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bashir wajhan nabiyika bisoleh a'malikum. Berikan kegembiraan di wajah Nabi kalian dengan amal soleh kalian. Ini berbicara fisiknya Rasul. Kalau akhlak lebih dahsyat lagi. Akhlak terbaik, akhlaknya Rasul Muhammad. Jadi Rasulullah itu manifestasi dari seluruh akhlak yang ada di dalam Al-Quran dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang indah itu dibuktikan oleh Nabi dengan akhlak beliau. Dan kalau menceritakan akhlak beliau, Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Akhlak Nabi itu saking indah dan saking luar biasa. Kalau kita ingin menulis akhlak Nabi di lembaran-lembaran kertas, itu kertas tidak akan cukup dan tidak akan mampu mengungkapkan akhlak Nabi Muhammad.
Bahkan dikatakan oleh beliau, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqa an zail wujud. Kalau kita lihat ada orang punya akhlak yang baik, baik dia orang muslim ataupun non muslim, karena non muslim juga ada orang baik. Ada Bunda Teresa dulu, Bunda Teresa itu setiap hari dengan yayasannya memberikan makan kepada manusia 2 juta orang setiap hari. Pakaiannya hanya 2, pakaian untuk ibadah dan pakaian untuk keluar rumah. Habisnya dengan puasa. Saya pernah bertanya kepada salah satu guru, ini Bunda Teresa ini akhlaknya luar biasa, walaupun Nasrani. Tapi di dalam hadis kita ketahui Nabi mengatakan as-sakhi qarib minallah, qarib minal jannah, qarib minan nas, wa ba'id minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dengan api neraka. Ini Bunda Teresa, ya Syekh, saya bertanya kepada guru saya, Bunda Teresa ini di atas dermawan. Maksudnya di ayat yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Karakternya seperti ayat tersebut. Mereka itu lebih mengutamakan orang lain dibanding mereka sendiri, diri mereka sendiri. Padahal mereka sendiri susah. Itu gambaran Bunda Teresa. Susah. Untuk makan sendiri lebih banyak puasa. Tapi hartanya, dana yang dia kumpulkan dia bagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan diberikan makan mereka setiap hari dengan data yang sudah disensus 2 juta manusia. Dan menolong orang tidak melihat agama, mau muslim, mau kafir, mau Hindu, mau Nasrani, ditolong semuanya. Apakah orang dermawan semacam ini masuk neraka? Sedangkan Nabi katakan orang dermawan itu dekat dengan surga, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, jauh dengan api neraka. Maka sang guru saya mengatakan, dia sudah memeluk agama Islam. Gak ada orang baik yang tulus melakukan kebaikan kemudian masuk neraka, tidak ada. Artinya apa? Allah pasti berikan petunjuk hidayah kepada mereka sebelum mereka meninggal dunia dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Cuma ditutup karena beliau ini salah satu tokoh berpengaruh dunia, dapat Nobel perdamaian, ditutup. Tapi di situ ada kesepakatan antara orang Nasrani dengan orang Islam, orang Muslim. Begini saja, kami sholatkan dia secara Islam karena dia sudah Islam, tapi tidak perlu dipublikasikan. Nanti setelah itu kalian publikasikan tradisi kalian dengan mengikuti ajaran Nasrani. Maka ketika prosesi pemakaman itu secara Nasrani, tapi sudah disolatkan oleh beberapa kaum muslimin. Cuma sejarah ini tidak disebutkan, tidak dipublikasikan. Nah ini kenapa? Sifatnya dermawan itu jauh dari api neraka. Tidak mungkin Nabi menyatakan itu keliru. Nabi mengatakan orang dermawan itu dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, pasti Allah beri petunjuk. Kalau sudah dekat dengan Allah, berarti apa? Dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dengan api neraka, jauh dari api neraka. Ini akhlak dimiliki Bunda Teresa. Ada juga tokoh-tokoh internasional lainnya yang memiliki akhlak seperti itu. Semua akhlak yang baik itu yang mereka miliki, itu mereka mengambil dari akhlak mulia Nabi Muhammad. Semua di dunia ini. Ini tawadu, rendah hati. Itu kalau mau rendah hati, lebih rendah hati Nabi Muhammad. Dia ambil dari akhlak Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu gambaran akhlak Rasul Muhammad. Tadi di Maulid Ad-Dibai dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ilal haqqi turuqa wa kana khuluquhum
Quran wa shimatuhum ghufran. Itu luar biasa tuh. Itu sifatnya Rasul. Beliau itu orang yang paling sempurna fisik dan akhlak, menginginkan semua manusia masuk surga. Akhlak beliau Al-Quran, perangai beliau pemaaf, wa yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan, senang memberikan nasihat agar orang menjadi baik, sangat luas kebaikannya kepada manusia. Jadi Nabi itu punya cita-cita tertinggi, ingin semuanya masuk surga. Tahu iblis itu punya harapan dapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Iblis, karena iblis tahu bagaimana Allah simbolkan Nabi Muhammad sebagai kasih sayangnya Allah yang terbesar. Dalam hadis Allah menciptakan rahmat 100 bagian. Ja'alallahu rahmah mi'ah juz'in. 99 rahmat Allah simpan, satu rahmat Allah turunkan di dunia. Tapi hakikatnya satu rahmat yang Allah turunkan itu Nabi Muhammad. 99 yang Allah simpan juga itu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang nanti diizinkan memberikan pertolongan kepada manusia, bukan hanya kepada orang Islam, kepada orang kafir di yaumil kiamat juga dapat syafaat Nabi, tapi syafaat mempercepat proses hisab. Karena mereka diabaikan oleh Allah di padang mahsyar, tidak dilihat oleh Allah, tidak diurus oleh Allah. Nabi kasihan kepada mereka, ya Allah, cepat proses mereka. Maka diberikanlah syafaat. Itulah disebut syafaatul uzma, syafaat yang agung. Ini berbicara akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji juga menyatakan dengan istilah kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqa. Adalah Rasulullah manusia yang paling sempurna. Pakai kata akmal, tadi ahsan. Di Maulid Ad-Dibai pakai menggunakan lafaz ahsan. Di Maulid Simtudur menggunakan kata ahsan, paling bagus. Tapi kalau di Maulidnya Barzanji, Sayyid Ja'far Barzanji menyebutkan akmal. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya. Zatin wa sifatin saniyah, memiliki zat yang mulia dan sifat yang mulia. Ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakan nabi fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam. Kemudian Imam Busiri menyatakan, dan Nabi Muhammad memiliki ilmu yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa, yang tidak ada seorang nabi pun memiliki ilmu yang sama dengan ilmu Nabi Muhammad. Wahab bin Munabbih, ini salah satu tokoh tabi'in mu'allaf, dulu pendeta, pakar di kitab Taurat dan Injil. Wahab bin Munabbih. Makanya kalau riwayat yang beliau riwayatkan itu banyak kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, karena beliau pakar terhadap kitab Injil dan Taurat. Beliau mengatakan, saya sudah observasi seluruh kitab-kitab suci, seluruh kitab suci yang Allah pernah turunkan, saya sudah melakukan observasi terkait kecerdasan akal. Ternyata saya dapati makhluk di alam jagat raya ini yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dan tidak bisa dikalahkan dan ditandingi oleh makhluk manapun, yaitu akal Nabi Muhammad. Bahkan Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan Allah turunkan 100 kecerdasan. Belum 99 kecerdasan itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang satu dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta, baik jin manusia. Kecerdasan mereka hanya ambil satu kecerdasan dari 99 kecerdasan Nabi Muhammad. Itu pernyataan siapa? Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Salah satu contoh ya, contoh dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Abdul Qasim As-Suhaimi, Rawdul Unf, juga disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah,
juga disebutkan oleh Dr. Said Ramdan Al-Buti dalam kitab Fiqh As-Sirah Nabawiyah. Salah satu bukti kecerdasan Nabi Muhammad di peristiwa perang Badar. Salah satu contoh kecerdasan beliau, kamalul akal. Beliau belum mengetahui jumlah musuh yang datang. Ini musuhnya kan orang-orang musyrik yang ada di Makkah. Belum tahu jumlahnya berapa. Sedangkan beliau itu kurang lebih 313 dalam satu riwayat atau 314. Itu juga orang munafik ada yang pulang juga. Sebenarnya ada lebih daripada itu. Ada yang pulang orang munafik. Coba lihat cerdasnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya kepada salah satu sahabat, jumlah musuh berapa? Sahabat ini mengatakan, kurang tahu, kurang lebih berapa, saya belum memperkirakan, wahai Rasulullah. Tidak tahu jumlahnya. Nabi bertanya kedua kalinya, baik, kamu lihat setiap hari mereka memotong unta berapa ekor? Setiap hari kamu simak itu berapa ekor mereka potong? 10 ekor. Oh, berarti jumlah mereka 1000. Kata Nabi. Dari mana Nabi tahu? Karena biasanya satu ekor unta itu dikonsumsi oleh 100 orang. Kalau setiap hari 10 ekor unta mereka potong, karena dibuat kemah di situ. Mereka tidak langsung datang berperang, tidak. Buat kemah berhari-hari di situ. Setiap hari mereka makan memotong unta. Satu hari 10 ekor. Biasanya satu ekor dikonsumsi oleh 100 orang. Dan ini mereka setiap hari memotong 10 ekor. Maka 10 kali 100 sama dengan 1000. Itu contoh kecerdasan akal dari Muhammad. Wow. Dan semua nabi cerdas seperti itu. Nah, ilmu Nabi Sulaiman, ilmu Nabi Nuh, ilmu Nabi Adam, itu mereka hanya mengambil setetes dari lautan ilmu Nabi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua mereka mengambil setetes dari ilmu Nabi Muhammad, dari lautan ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman itu cerdas juga. Ada 2 orang wanita memperebutkan seorang bayi. Yang satu mengatakan ini bayi saya. Wanita yang satunya mengatakan ini bayi saya. Diperebutkan ini bayi. Kalau begitu kita bawa kasus ini ke pengadilannya Nabi Sulaiman. Waktu itu menjabat sebagai raja juga qadhi hakim. Ini cerdasnya Nabi Sulaiman. Datang 2 wanita. 2 wanita ini mengatakan, ini anak saya. Yang satu, ini anak saya. Berebut. Nabi Sulaiman cerdas. Begini aja. Ini kan dua-dua ngotot. Si ibu A ini mengaku anaknya. Si ibu B mengaku ini anaknya. Sedangkan tidak ada saksi dan bukti yang bisa menguatkan ini anak siapa. Anak baru lahir. Begini saja kata Nabi Sulaiman. Kita adu saja. Kalian siapa yang bisa menarik lebih kuat bayi tersebut, maka jatuh di tangannya. Yang kalah berarti bukan anaknya. Jadi dibuat kayak lomba apa? Tali itu, tarik tambang. Tapi ini versinya bayi, anak bayi yang jadi tali tambangnya. Ini cerdasnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan siapa yang menang berarti dia ibunya. Maka anak bayi itu mulai dibuat seperti tali tambang. Ternyata ibu yang A mengatakan, enggak, saya bukan ibunya. Saya bukan ibunya. Biar itu ini. Kata Nabi Sulaiman mengatakan itu, kamu inilah ibunya. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang ibu tega melihat anaknya teraniaya. Walaupun dia berkorban mengatakan itu bukan anak saya, yang penting anaknya selamat. Walaupun dia mengatakan demikian, tapi yang satu ternyata anaknya mati, wafat ketika melahirkan. Dia lihat ada anaknya orang, diambil dan bukan anaknya, maka dia yang penting menang. Tidak peduli anak ini mau sakit ketika menarik dengan ibu itu, yang penting menang. Berarti ini bukan ibunya. Ini yang berkorban yang mengatakan saya bukan ibunya, saya tidak, itulah ibunya. Ini kecerdasan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah secerdas itu. Bagaimana Nabi Muhammad? Dan ini juga pelajaran ibu-ibu zaman sekarang ini. Sharing saja, sharing.
Karena kasus banyak. Kita kalau punya anak-anak di zaman sekarang, jangan percayakan kepada orang yang bukan kerabat ya. Walaupun kerabat, sebisa mungkin yang jaga ibu. Kasus yang terjadi penganiayaan, orang yang menjaga anak ternyata menganiaya anaknya, itu sudah tidak terhitung jumlahnya, banyak. Sekarang dibantu dengan CCTV juga, bisa digunakan CCTV. Ya karena memang secara apa? Secara biologis yang mampu menjaga anak ibu. Sekalipun nenek gak punya hormon yang khusus seperti itu. Hormon nenek gak ada, hormon jaga cucu gak ada. Hormon menjaga anak itu hanya milik ibu dan bapak. Selain daripada itu, sekalipun dia adalah orang tua kita atau posisinya sebagai nenek, sebagai bibi, sedangkan itu bukan anaknya, hormon menjaganya itu gak ada. Makanya beda penjagaan antara penjagaan anak dari lewat penjagaan ibu dengan penjagaan anak dari nenek, itu beda. Karena memang Allah tidak ciptakan hormon kasih sayang dan penjagaan secara khusus kepada nenek untuk menjaga cucu, gak ada. Yang ada hormon khusus kepada ibu menjaga anak. Apalagi orang lain. Bukan berarti kita melarang untuk orang lain jaga, tidak. Tapi apa? Ada pengawasan. Sekarang canggih, ada CCTV. Kita pakai handphone kemanapun kita pergi. CCTV yang ada di rumah, kita bisa nonton di handphone kita. Oh, ini di rumah sedang begini nih. Pakai itu. Nah, ini satu kemajuan teknologi yang bisa membantu kita. Dan ini tanda-tanda hari kiamat, CCTV. Kami baca di satu riwayat hadis, Nabi mengatakan, la taqumu sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali seseorang berbicara dengan pentil cambuk. Pentil cambuk itu bentuknya di zaman itu bulat, persis kayak CCTV. Kata Nabi, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali ada orang berbicara dengan pentil cambuk. Kalau rumah-rumah mentereng di Jakarta, di kota-kota besar, kita kalau mau bertamu di rumah orang kaya, mau masuk ke dalam pagar itu harus ngobrol dengan kamera. Tekan tombol. Dengan siapa? Disebut Fulan bin Fulan. Oh, dia lihat kita. Kita seakan-akan ngobrol dengan pentil cambuk. Dan itu Nabi sudah sabdakan 1000 tahun yang lalu. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali seseorang berbicara dengan pentil cambuk. Cuma kan tidak mungkin Nabi bahasakan mereka berbicara dengan CCTV. Zaman itu mau paham apa CCTV? Tambah bingung. Tapi kalau Nabi Muhammad faham, ini ilmu yang kita tidak tahu sudah dimiliki oleh Nabi. Ilmu sejarah alam semesta, mulai dari awal penciptaan sampai hancurnya alam semesta, sampai disebutkan oleh Nabi manusia terakhir yang masuk surga, itu Nabi tahu semua. Nabi jelaskan satu persatu. Itu kami baca di kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah dari Sahih Al-Bukhari. Ini tanda kiamat. Jadi tanda kiamat gak perlu ditakuti, tidak berdosa. Cuma itu sebagai nasihat alamah bahwa kita ini harus lebih mempersiapkan diri kita dengan amal yang baik. Karena usia zaman kita ini ya akhir zaman. Peradaban 7 sudah akhir, ya lebih dari itu. Dan ini dijelaskan oleh Profesor Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni di dalam kitab Al-Khusus wal Muntalaqat. Tanda kiamat yang jelas terjadi saat ini juga, yaitu Nabi katakan tataqarabul aswaq. Wa fi riwayah hatta tataqarrabal aswaq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pasar-pasar ada di hadapan wajahnya. Coba itu bahasa yang Nabi sampaikan. Gak perlu 1000 tahun lalu. Di zaman belum ada nih dunia online, pasar-pasar online nih, ada macam-macam di situ. 10 tahun, 20 tahun yang lalu.
Kalau ada ungkapan mengatakan pasar-pasar di hadapan wajah kita, itu tidak masuk di akal. Bagaimana ada pasar di hadapan wajah kita? Tapi kalau kita tarik di zaman kita, hal itu sudah terjadi. Sekarang di handphone itu segala macam produk ada. Pasar sampai pinangnya ada. Pinang jual online ada. Iya. Lazada, apalagi tuh, ibu lebih paham tuh, Shopee, apalagi banyak tuh. Itu Nabi sudah katakan 1000 tahun lalu. Kalau menggunakan pendekatan bahasa Arab, menggunakan alif itu artinya muqabalah. Tataqarab, ada alif. Muqabalah artinya apa? Saling berhadapan. Nabi katakan tidak akan terjadi hari kiamat terkecuali pasar-pasar tersebut ada di hadapan wajahnya. Sekarang sudah terjadi, ibu-ibu. Ya, kita mau beli apa saja bisa. Cuma kalau ibu-ibu pegang bahaya juga. Lihat satu sana. Anak-anak juga begitu. Tapi ini alamah, tanda kiamat. Tafsiran kedua, pasarnya bukan pasar online yang ditafsirkan. Media supermarket. Supermarket menjamur. Ada apa-apa saja ibu. Alfamidi, Hypermart, Indomaret, Selecta. Sebut juga Selecta. Gloria, Dua Sekawan. Dan pasar sudah pindah di supermarket. Bukan hanya menjual jajanan atau apa, tapi sudah ada sayur di situ. Ada ikan di situ, ada daging. Subhanallah, Nabi katakan pasar dekat. Tanda-tanda kiamat, pasar menjadi dekat kepada konsumen. Tatakar. Hazar zaman terjadi. Nah, ini ilmunya Nabi Muhammad. Saya ingin gambarkan begitu hebatnya ilmu Rasul. Saya pernah baca satu kitab Imam Ali bin Abi Thalib, Jifrul A'lam nama kitabnya. Itu kan kode-kode. Kode kemudian ulama coba menyusun. Jadi gak semua orang mampu membaca kitab. Saking hebatnya ilmunya Imam Ali, dan Imam Ali ini adalah gerbangnya ilmu. Nabi Muhammad kotanya ilmu. Hadis kita hafal semua. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Disebutkan nama negara Amerika, Rusia di akhir zaman, sedangkan negaranya belum ada. Bahkan daftar nama mujahid, pejuang-pejuang yang ikut berjuang bersama Imam Mahdi, asalnya dari negara mana, disebutkan namanya dan asal negaranya satu persatu disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan disebutkan turunan saya akan ada di akhir zaman di satu negara yang pulaunya banyak. Di satu negara yang mereka yaqra'un al-Quran, senang membaca Al-Quran, tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui arti Al-Quran. Bahkan banyak yang menghafal Al-Quran, namun kebanyakan dari mereka tidak mengerti arti daripada Al-Quran. Turunan saya banyak di negeri tersebut pulaunya banyak dan sering terjadi gempa bumi, zalazil. Dekat dengan Sin, kata beliau. Sin, Cina. Zaman itu mereka tahu letak geografis yang paling jauh antara Jazirah Arab dengan yang letak paling jauh itu mereka tahu Sin. Tapi Sayyidina Ali sudah mengatakan ini negeri dekat dengan Cina. Maka diterjemahkan oleh para ulama yang dimaksud adalah Indonesia. Dan itu terbukti. Bahkan disebut nama-nama tokoh. Abu Hurairah punya riwayat separuh, dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Hitler disebut namanya. Hitler, Saddam Hussein. Kemudian nanti Perang Dunia Ketiga, Armageddon, di dalam kitab suci Injil disebut Armageddon. Itu sudah disebutkan semuanya. Dan Syam dikuasai oleh bangsa Romawi. Perang Dunia Ketiga terjadi di mana 40 bendera menghadapi Imam Mahdi. 40 bendera simbol satu bendera satu negara.
Sekarang ada PBB, ada NATO dan seterusnya. Oke. Dan nanti dikatakan ada senjata. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Ada senjata, Nabi ceritakan di hadapan umatnya, di hadapan sahabat. Ada senjata di zaman itu kalau berperang, mereka berperang di daratan di bawah, tapi kalau ada burung lewat di atas saudara mati. Istilahnya bom nuklir. Bom nuklir. Itu Nabi sudah ceritakan. Lewat Sayyidina Ali, lewat ulama, ada yang lewat ilham dan seterusnya. Tapi sumbernya kembali ke ilmu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ibu-ibu, jam berapa? Ibu-ibu pernah dengar riwayat utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nah ini para muhaddisun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini bukan hadis, ada yang mengatakan hadis. Ya, kita tidak bahas masalah itu. Kita bahas ilmunya Nabi Muhammad di sini. Kita terima ini sebagai riwayat. Ibnu Arabi mengatakan hadis ini Nabi sedang berbicara tentang akhir zaman, di mana nanti hari kiamat tidak akan terjadi terkecuali seluruh orang-orang Muslim sudah wafat. Gak boleh ada satupun yang sisa, gak boleh. Semuanya sudah wafat. Kami berpikir bagaimana umat Islam yang sangat banyak, ini jumlahnya miliaran seluruh dunia, kok bisa punah? Ternyata dijelaskan oleh Ibn Arabi, mengatakan nanti di akhir-akhir mendekati hari kiamat, seluruh pasangan pengantin laki dan perempuan yang menikah secara Islam seluruh satu dunia ini tidak akan punya keturunan. Semuanya. Kita lihat sekarang populasi menurun. Zaman dulu kalau orang tua-tua dulu ada anak 11, 12, 13, 16. Sekarang 3, 2, 1. Bahkan banyak yang belum dikasih rezeki punya anak. Insya Allah diberikan rezeki punya anak. Ini sebenarnya alamat. Nanti pada satu fase seluruhnya yang menikah secara Islam tidak punya anak. Akhirnya apa? Punah. Tapi yang lewat perzinahan punya anak, menikah dengan tidak menggunakan hukum Islam punya anak. Inilah yang membuat populasi umat Islam punah di zaman itu. Tapi hanya 2 pasangan suami istri yang menikah secara Islam di zaman itu yang memiliki anak. Satu anak laki-laki. 2 pasangan ini Muslim dan Muslimah. Ada di mana waktu itu? Ada di Sin, di Cina, kata Ibn Arabi. Kedua-duanya ini menikah punya anak 1 tok laki-laki. Selain itu tidak ada. Sehingga 1 orang laki-laki inilah Allah berikan ilmu laduni kepadanya. Dia hidup menjadi seorang ulama dan sebagai orang Islam satu-satunya yang hidup di zaman itu. Karena setelah itu kedua orang tuanya meninggal. Nabi mengatakan seandainya ada di antara kalian yang hidup di zaman itu, carilah ilmu ke negeri Cina, belajar kepada dia. Utlubul ilma walau bisni. Karena dia satu-satunya ulama yang ada di dunia ini. Nah ini ilmu wahbi, ilmu anugerah yang Allah berikan kepada Ibn Arabi. Sumbernya selalu bersanad kepada sumber ilmu nomor 1 yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan barokah Nabi Muhammad. Ibu baca Maulid Ad-Dibari, Maulid Burdah, Maulid Sintidror, itu sama, tujuannya satu, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau baca afdol, bagus, tapi paham makna itu lebih afdol. Karena tujuan baca Maulid itu rangkuman kitab sejarah. Makanya sangat sayang sekali mengadakan acara Maulid hanya baca, gak ada yang terangkan tuh saya. Kecuali semuanya paham, baca paham artinya, itu tidak masalah. Jadi tujuannya Maulid itu apa? Ringkasan Sirah Nabawiyah
untuk memudahkan umat mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus ingat bahwa nanti di dalam kubur yang menyelamatkan kita itu adalah pengenalan kita kepada Nabi Muhammad. Dalam Sahih Bukhari, seorang masuk ke dalam kubur, malaikat membawa foto Nabi Muhammad. Jadi tidak perlu lagi tanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa ma kiblatuka, wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kiblatmu, apa kitab sucimu, siapa saudaramu. Itu pertanyaan sudah tidak berlaku kalau kita kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di dalam kubur yang pertama kali disodorkan oleh malaikat surah di hadis. Saya tidak tahu teknologi apa yang dipakai di dalam kubur ya. Karena kosakata surah itu foto, gambar. Bisa arti foto, bisa arti tidak. Malaikat tunjukkan kepada orang yang ada di dalam kubur. Kau kenal dia tidak? Hal arafta hadza rajul. Kau kenal tidak? Siapa orang di foto ini? Dia mengatakan, saya kenal, ini Nabi saya Muhammad. Selamat dia sampai masuk surga. Lihat, hanya mengenal foto Nabi Muhammad selamat. Gak ditanya sama malaikat siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa kiblatmu, siapa saudara. Sudah gak ditanya. Ini pertanyaan ini menakutkan. Kita bisa gugup. Jangan dipikir gampang nanya menjawab pertanyaan itu. Kita ini bukan pindah kota, bukan pindah negara. Pertanyaan itu muncul, kita baru pindah alam. Pindah alam saja sudah menakutkan. Ditambah dikasih pertanyaan. Orang yang gugup, sekalipun dia hafal surat Fatihah, sekalipun dia hafal kalimat syahadat, tapi kalau gugup, hilang. Ini yang nanya malaikat. Makanya cara yang paling menyelamatkan kita adalah mencintai, mengenali Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad cinta kepada kita dan mengenal diri kita. Itu selamat sampai masuk WhatsApp di surga Allah. Para sufi mengatakan kalau mau tahu Nabi kenal kamu, gampang. Kamu cari tahu seberapa kenalnya kamu dengan Nabi. Kau mau tahu Nabi cinta kepadamu, gampang. Cari tahu di hatimu seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad. Kalau di hatimu Nabi Muhammad 80, maka Nabi Muhammad cinta kepada kita 80. Kalau di hati kita ada 90, maka Nabi Muhammad akan cinta kepada kita 90. Kalau di hati kita ada 100 Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan cinta kepada kita 100 cinta. Kalau ala Nabi dikasih foto, kenal hadis. Kalau dia mengatakan saya kenal ini Nabi Muhammad, ini pengenalannya bukan bahasa lisan atau hafalan, tapi pengenalannya itu dia bisa menjawab bahasa hati, bahasa mahabbah, bahasa cinta kepada Muhammad. Lidah otomatis, mata otomatis langsung mengenali Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin orang yang cinta Nabi Muhammad 90 atau 80 bahkan 100 kemudian meninggal dunia tidak pernah mimpi Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Kalau benar kita cinta Nabi Muhammad, pasti walaupun sekali pernah lihat Nabi di dalam mimpi. Dulu wanita di Syam, dia datang kepada seorang syekh menangis seperti dapat musibah besar. Dia mengatakan, ya syekh, di hari ini saya mendapatkan musibah sangat besar. Kata syekh, musibah apa wahai ibu? Ya Ajus, wanita ini sudah tua. Musibahnya sudah 3 hari 3 malam saya tidak pernah melihat Nabi dalam mimpi. Itu musibah besar. 3 hari tidak pernah lihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Bagi saya itu musibah besar. Maka syekh itu heran. Berarti kamu setiap hari mimpi Nabi? Benar, setiap malam kalau saya tidur saya melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi. Saya bertemu Nabi Muhammad di dalam mimpi. Namun 3 hari ini berturut-turut tidak pernah lagi Nabi Muhammad hadir dalam mimpi saya. Ini musibah besar bagi saya. Kes kita ini sudah berapa tahun tidak mimpi Nabi Muhammad? Sudah berapa lama kita pernah lihat Nabi Muhammad? 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun.
3 hari musibah. Ditanya amalanmu apa? Setiap hari saya membaca salawat. Ada 2 riwayat 30.000 kali setiap hari. Saya membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Rasul Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tadamina wa la minna shakilan mahruma. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tibyaqil ajyal miftah ibadil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil ahya. علمنا وفداه اللهم صل وسلم على القلوب والروائح وعافية البدن وشفائه من الأبصار والرياء وكل أجزاء الروح الهداية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.